Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudaraku, salam sejahtera dari saya. Izin berbagi pengalaman berkaitan dengan eh, sakit asam lambung. Ya. Pertama-tama izinkan saya menceritakan sedikit kronologis saja buat kita agar nggak salah paham dan mudah-mudahan juga bermanfaat yang mungkin juga mengalami keadaan yang sama dengan saya. Jadi kurang lebih Juli tahun lalu, tahun 2022 bulan Juli, saya mengalami satu serangan yang sebelumnya saya sudah pernah ngalamin, tapi biasanya jedahnya panjang. Kali ini dalam beberapa hari saya mendapatkan 2 kali keadaan yang sama. Apa itu? Jantung saya berdebar dengan sangat cepat sehingga membuat seperti kayak dirahang, sakit ya, tertarik gitu, wah sesak napas, bahkan saya seperti rasanya ingin pingsan gitu ya. Nah, yang saya ingat, saya pikir-pikir itu bahwa setiap keadaan tersebut terjadi, itu selalu disertai dengan keadaan bahwa anginnya banyak banget. Ya kayak kembung gitu. Oh, saya bersendawa gitu ya. Lalu ketika keadaan yang terakhir, akhirnya orang-orang di keluarga saya menyarankan saya, udah kamu harus ke dokter. Karena sebelumnya ada yang mengatakan kepada saya, jangan-jangan kamu aritmia, karena jantungnya tuh cepat sekali dan kalau dikasih air gula atau coklat nanti nggak berapa lama dia berhenti gitu ya. Tapi saya selalu menjadi catatan saya adalah anginnya banyak banget gitu. Saya merasa banyak sekali angin gitu ya, gas. Lalu pergilah ke dokter gitu ya, periksa jantung segala macam. Lalu tensi saya tinggi ya, tinggi sekali, sehingga akhirnya dengan umur saya yang sudah kepala 5 disarankan untuk mengkonsumsi amlodipin. Yang pertamanya saya tolak juga, karena itu kan setelah minum amlodipin ya kita tahu semua ya, udah seumur hidup dia tuh kita minum amlodipin. Ya akhirnya ya saya ikutin saja nasihat dokter dan mulai menjaga pola hidup. Nah, saya ingat ada satu dokter di puskesmas pertama yang saya datangin, dia mengatakan kepada saya gini, Pak, orang mau sakit apapun juga biasanya matinya tuh bukan karena penyakitnya Pak, tapi karena kecemasan, rasa cemas. Nah itu saya jadi catatan penting banget tuh buat saya. Nah, lanjut saya melakukan MRI ya, atau scan itu ya, kurang lebih. Kalau saya salah tolong dikoreksi saja. Ya, intinya melakukan yang alat yang ditempel-tempel itu, lalu ada grafiknya gitu ya untuk tes jantung saya. Bagus, kondisi jantungnya bagus. Lalu akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena saya menggunakan BPJS, dengan catatan untuk dokter rujukan adalah kondisi saya tuh heartbeat abnormally atau detak jantung yang tidak normal. Pergilah saya ke satu rumah sakit, ke spesialis jantung, konsultasi disarankan untuk ronsen dan cek lab. Setelah ronsen dan cek lab, aduh saya minta maaf nih ya, kalau dengan proses BPJS aduh panjang sekali ya, lama gitu ya. Kita lama deh, penanganannya memang lama ya, sesuai ya. Minta maaf nih. Hasil lab bagus, semuanya bagus, cuma memang LED saya, laju endap darah saya tuh memang agak sedikit di atas normal, tapi bagus. Nah, kondisinya bagus, tapi keadaan yang tadi saya bilang, detak jantung tiba-tiba cepat terjadi lagi, tapi mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu parah seperti sebelumnya gitu ya. Karena saya mulai atur pola hidup, pola makan, pola tidur mulai saya jaga tuh. Udah mulai teratur saya. Yang sebelumnya memang sebut aja nggak terlalu teratur atau tidak teratur lah gitu ya. Lalu disimpulkan bahwa saya nih jantung gitu ya, karena heartbeat abnormali tadi. Lalu dikasihlah obat jantung, saya konsumsi obat jantung dengan harapan saya, wah ini kondisinya bisa pulih, bisa baik gitu ya. Kok keadaan nggak selesai gitu ya, nggak seperti harapan saya bisa segera cepat pulih gitu. Lalu saya disarankan oleh seorang teman, pergi deh ke dokter internis penyakit dalam. Pergilah saya ke dokter internis, didampingi istri saya. Sekali lagi nih ada catatan yang mungkin sama, bukan mungkin sama, saya setelah mengikuti banyak referensi di YouTube, ini sama nih. Apa? Itu kecemasan yang seperti dokter yang pertama di puskesmas bilang, itu saya alamin tuh. Cemas sampai kalau udah lemes serangan itu ya, aduh kayak seperti mau mati kita rasanya gitu ya.
pikirnya udah mau mati. Bahkan sampai satu kali saya pernah ngumpulin keluarga saya tuh, istri sama anak saya udah kumpulin, udah saya kasih pesan-pesan terakhir udah. Karena saya pikir wah ini kayaknya selesai nih gua. Nah, lalu pergilah kami ke dokter internis itu, disarankan lagi ronsen dan cek lab. Hasilnya jantung saya bagus, cek lab saya juga bagus, semuanya bagus gitu ya. Bahkan saya sempat cek lab ke satu tempat cek lab laboratorium yang terkenal ya di Jakarta ini ya. Bagus, semuanya bagus gitu ya. Pulang. Lalu satu hari saya menyimpulkan, enggak nih, gua nih kena asam lambung, gua nih asam lambung nih, GERD nih, asam lambung. Saya putuskan 1 bulan lebih yang lalu atau hampir 2 bulan udah saya stop minum obat jantung. Saya fokus ke asam lambung saya. Lalu saya sekali lagi saya mulai cari tahu lagi ke YouTube ya. Terima kasih banyak untuk YouTube dan teman-teman, sahabat-sahabat yang men-sharing atau membagikan pengalaman penanganan sakit ini ke YouTube ya. Itu sangat-sangat banget bermanfaat. Sampai beberapa hari yang lalu saya ketemu ada 3 channel YouTube yang menjadi referensi saya, referensi utama saya yang saya coba lakukan. Yang pertama saya ketemu Mbak Dora Hermin ya. Judulnya sangat menarik, hanya sekali minum asam lambung sembuh. Wah, saya cari tahu nih apa nih. Oh, rupanya kunyit, dengan beliau menggunakan kunyit dan bawang putih. Ya, ramuan itu saya coba. Waduh, itu pas masuk memang beliau udah bilang, ini bawang putih nih dia pedes ya, pedes banget. Jadi pakai 3, saya waktu itu cuma pakai 3 kunyit biasa, 3 kunyit dapur ya itu, bukan kunyit biang. Saya pakai 3 kunyit dapur, lalu dengan 1 aja bawang putihnya. Setelah saya selesai bikin, saya minum, itu pas masuk, woi, dia kayak berat, dia masuk dalam badan, joget-joget saya. Wah, untung ada air hangat, saya udah siapin air hangat, minum air hangat terus agak reda. Tapi hasilnya oke tuh. Dalam beberapa menit, minta maaf ya, saya buang gas, kentut gitu, sorry. Wih, baunya. Dan wah, agak enak tuh, agak enak. Lalu saya dapat juga Mbak Siska Valentina ya, Mbak Siska Valentina. Terima kasih Mbak Siska, Mbak Dora Hermin, terima kasih. Mbak Siska Valentina juga. Mbak Siska Valentina itu dekat banget sama apa yang terjadi dengan kondisi saya. Dan selalu diterangkan dengan Mbak Siska ini adalah cemas banget sampai kayak rasanya mau mati, takut mati, dan waduh lemes dan segala macam, udah yang aneh-aneh aja deh. Memang benar tuh, dari semua ini, dari semua yang saya dengar termasuk Mbak Dora dan Mbak Siska, emang benar tuh catatannya cuma apa? Jaga pola pikir, pola makan, pola istirahat, pola hidup deh. Ya 4P atau 3P sebut aja begitu. Lalu yang menguatkan saya adalah Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa, Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Makasih banyak Dr. Andri. Penyampaiannya sangat simpatik, lugas, jelas, wah keren banget. Dan yang paling menarik dari Dr. Andri adalah menyarankan untuk kita menggunakan obat alami yang ada di sekitar kita. Dan yang paling saya suka dari 7 daftar obat alami itu, yang nomor 1 adalah kunyit. Nomor 2-nya jahe. Nah, jadi tadi malam saya pulang dari kerjaan, kebetulan lewat pasar Kebayoran Lama, saya sama istri mampir. Lalu saya beli kunyit. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, kunyit sama temulawak beda ya, biang kunyit. Maksud saya, biang kunyit. Jadi saya tanya istri saya, biang kunyit itu apa? Temulawak katanya. Saya nggak, bukan. Tapi memang ada pendapat seperti itu. Biang kunyit itu temulawak. Lalu ya udah, yang paling benar adalah kita ke tukang bumbu di pasar, dia yang paling tahu udah. Nah, sampailah kami di tukang bumbu di pasar. Lalu saya bertanya, Mas, ada kunyit biang? Ada. Ya udah, saya beli 5.000. 5.000 tuh dapat kurang lebih 10 rimpang, cukup banyak. Lalu saya tanya, ya saya udah tanggung malu, udah diketawain. Emang kunyit biang sama temulawak sama Mas? Beda. Nah, dikasih tunjuk. Oh, ternyata kalau temulawak memang mirip sekali, tapi ukurannya lebih besar daripada kunyit biang. Kalau tidak, Bapak Ibu skip, di akhir video saya ini saya akan menuntun kita untuk menjelaskan bagaimana saya membuatnya dan ada perbedaan antara kunyit biang dan temulawak. Tapi saya akan bikin bagaimana saya meramunya dan saya mengkonsumsinya. Jadi kira-kira itu yang saya bisa share
Dan kita akan lihat, saya akan bikin jurnal dengan video YouTube channel saya ini, Jerry Pais, untuk bagaimana hasil yang saya dapatkan sehingga saya bisa berbagi buat banyak dari kita yang juga mengalami kondisi yang sama, asam lambung atau GERD. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Berikut ini bagaimana saya membuatnya dan saya mengkonsumsinya. Terima kasih banyak, salam sehat dari saya. Baik, ini adalah kunyit biang yang sebelah kanan yang belum dikupas, yang sebelah kiri yang sudah dikupas. Saya sarankan untuk menggunakan sarung tangan plastik saat mengupasnya, karena tangan kita bakal kuning-kuning tuh. Ya, jadi ukuran biang kunyit lebih kecil dari temulawak. Dalam ramuan ini saya menggunakan 2 buah biang kunyit ya. Biang kunyit yang sudah dikupas kita parut. Saya karena tidak ada sarung tangan plastik, saya pakai kantong plastik yang ada ya. Ini kantong plastiknya bersih, dan kita parut kunyitnya pelan-pelan aja, jangan sampai juga plastiknya menjadi bocor ya. Kita perlu waktu, tapi tenang-tenang, sabar-sabar aja supaya pengerjaannya bisa baik, hasilnya juga bagus. Bapak Ibu ini bisa juga menggunakan parutan yang ada yang bulat gitu ya, setengah bulat ya. Mungkin kalau ibu-ibu pastinya tahu ya. Itu juga hasilnya lebih, ini agak masih sedikit kasar. Kalau pakai yang lebih bulat itu dia hasilnya menjadi lebih halus, tapi sama aja sih setelah saya coba. Oke lah, sarinya kita dapat, yang penting intinya itu. Ini videonya saya cepatkan speednya, tapi memang mesti sabar, pelan-pelan aja sehingga mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang kita harapkan. Setelah selesai parut biang kunyitnya, kita siapkan gelas ukur, yaitu yang ada gagangnya itu gelas ukur, saringan kecil, sendok kecil, lalu mangkok kecil untuk kita lanjut pengolahannya agar dapat kita minum sarinya nanti. Lalu taruh saringan di gelas, lalu masukkan biang kunyit yang sudah kita parut itu ke dalam mangkok. Lalu di dalam gelas ukur tadi saya sudah masukkan kurang lebih 50 ml air hangat ya, air putih hangat. Setelah biang kunyit kita masukkan ke mangkok kecil, kita siram 50 ml air hangatnya. Lalu setelah itu kita aduk-aduk dia agar menyatu dengan airnya, biang kunyit yang sudah diparut, sehingga kita bisa mendapatkan sari dari biang kunyit yang kita harapkan. Setelah kita aduk-aduk, kita masukkan pelan-pelan ke saringan yang sudah ada di dalam gelas. Saringan kecil itu mudah dapat ya, mudah didapat ya. Di toko-toko yang jual kelontong nih murah juga. Ya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru supaya jangan kita kehilangan sari yang sudah kita buat. Ya, lalu setelah kita masukkan, kita peras dia. Ya, kita tekan-tekan dengan sendok sampai sarinya itu keluar, turun ke dalam gelas yang nantinya akan kita minum ya, agar lambung kita, asam lambung kita, GERD-nya kita ini bisa sembuh ya. Kita yakin aja dia bakal sembuh ya. Tenang-tenang aja sampai kita pastikan bahwa semua sarinya sudah kita dapatkan. Menurut saya proses di bagian sini tidak perlu terburu-buru. Jika sudah selesai, kita angkat, lalu ramuannya siap untuk kita konsumsi. Oke, itu barusan semua proses yang saya lakukan dengan cara saya yang mungkin juga berbeda dengan ibu-ibu yang lain atau saudara-saudara yang lain yang juga melakukannya. Tapi mudah-mudahan ini menolong buat kita yang kebingungan, buat kita yang mengalami keadaan yang sama, asam lambung atau GERD, dan kebingungan gimana nih cara membuatnya ya, karena nggak ada tutorialnya gitu ya. Oke, ini sekarang sudah ada di depan saya, ini dia nih hasilnya. Lalu tadi malam kebetulan istri saya pulang
mampir beli air jahe merah ya, jahe merah yang biasa tukang-tukang pinggir jalan. Saya beli yang air jahenya aja sama gula aren. Saya simpan di sini nih, masih ada di termosnya saya. Saya pengen coba nih. Hari ini saya konsumsi yang saya buat tadi, biang kunyit aja nih, nggak pakai bawang putih ya, hanya biang kunyit. Lalu supaya nutupin redaan rasanya, saya pakai jahe merah yang udah ada di termos saya ini. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa menyembuhkan kita. Karena saya Kristen, saya akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, rasanya aman, nggak seperti yang pakai bawang putih itu ya. Ini air jahenya nih. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat, dan semua yang mengalami sakit kiranya disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa.